Apa yang dimaksud dengan pasifasi? Silakan. Suatu fenomena kimia yang mana suatu bahan menjadi inert atau pasif. Ya, inert atau pasif ya. Ya, Pak. Atau bisa dikatakan tidak lagi mudah terkorosif oleh zat lain dari logam tersebut. Oke. Kalau proteksi anodik? Proteksi anodik itu kalau dalam konsepnya diberikan ini Pak, ditutupi oleh logam. Bukan ya Pak, salah. Oke. Proteksi anodik adalah sebetulnya adalah pengendalian korosi dengan memberikan perlindungan pada daerah anodik atau reaksi anodik. Ya. Kita lihat bahwa korosi itu melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi apa dan apa? Anodik dan katodik. Ya, katodik dan anodik. Maka pengendalian proteksi anodik adalah mengendalikan korosi dengan memberikan perlindungan pada daerah anodik. Ya. Sedangkan inhibitor apa? Bahan kimia yang ditambahkan ke dalam media korosif dalam bentuk relatif kecil, kemudian sudah mampu menurunkan laju korosi material logam yang berada dalam media tersebut. Ya, jadi dalam jumlah kecil sudah mampu melindungi atau menurunkan laju korosi. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu, yaitu mengenai pasifasi. Jadi pasifasi adalah fenomena kimia, yaitu suatu kondisi ketahanan korosi akibat lapisan tipis permukaan atau film pada kondisi oksidasi dengan polarisasi anodik tinggi. Karena pada kondisi oksidasi berarti produknya adalah sebagai oksida. Ya. Beberapa logam atau paduan itu mempunyai film ya, penghalang sederhana dengan korosi turun pada potensial aktif dan polarisasi anodik rendah. Jadi tidak dinyatakan pasif. Contoh yang paling umum, pasifasi logam dengan lapisan tipis, yaitu logam oksida yang terbentuk pada permukaannya dan melindungi dengan erat bagian dalam logam tersebut. Beberapa lapisan ini secara spontan saat terpapar di udara. Contohnya aluminium bereaksi dengan spontan, yaitu dengan oksigen di udara membentuk lapisan aluminium oksida. Itu yang dimaksud dengan proses pasifasi. Kemudian dari diagram EPH juga kita mengenal, ini adalah sebetulnya dua diagram yang ditumpuk jadi satu. Jadi yang diarsir itu adalah diagram EPH untuk krom. Ya. Jadi diagram EPH untuk kebanyakan logam itu menunjukkan stabilitas satu atau lebih oksida pada potensial standar dalam larutan oksidator. Contoh besi menunjukkan oksida yaitu Fe2O3 dan Fe3O4 adalah stabil pada daerah lebar potensial terhadap pH. Suatu film pasif dibentuk oleh reaksi elektrokimia langsung, yaitu Fe dalam air untuk FeOH 2 kali. Senyawa ini tidak larut, dibentuk dengan pelarutan dan pengendapan kembali. Oksida dan oksida protektif dibentuk akibat oksidasi di permukaan logam. Jadi terbentuk oksida protektif. Laju korosif berkurang, sebagian sesuai film pasif yang terbentuk. Deposit nyata sehingga tidak
visible pada permukaan. Ini kalau kita lihat akibat dari pasivasi. Kemudian supaya kita kenal dengan proses pasivasi bahwa suatu reaksi katodik atau polarisasi anodik, sebelumnya proteksi, kita melihat reaksi anodik. Artinya reaksi anodik itu melalui suatu umumnya logam terjadi proses pelarutan. Jadi ini dari A, ini berada pada daerah aktif, terkorosi, kemudian naik potensialnya dan kemudian stabil membentuk daerah pasif, berarti lajunya turun, ya. Itu pada waktu tertentu potensial naik sehingga makin lama akan sampai pada daerah transpasif. Pada daerah transpasif laju korosinya naik lagi. Ya, itu kita lihat nyampe daerah C. C itu adalah transpasif, ya. Jadi garis itu tebal mula-mula logam larut, berarti laju korosinya naik, kemudian mulai turun, kemudian stabil, karena terbentuk lapisan oksida, tapi makin lama potensialnya naik, sampai dia akan terkorosi kembali. Ya. Itu adalah sifat dari polarisasi anodik. Kemudian kita lihat, daerah pasif itu adalah daerah pasivasi atau daerah pasif tadi adalah posisi di daerah B, ya. Daerah yang cukup luas ini. Kemudian kalau kita lihat pengaruh pH dan suhu terhadap proses pasivasi. pH-nya turun, betul ya? Pengaruhnya apa terhadap pasivasi? Luas daerah pasif semakin lebar atau semakin kecil? pH turun. Semakin kecil, Pak. Ya, jadi luas daerah pasif semakin kecil. Kalau semakin kecil, berarti laju korosi semakin naik atau semakin turun? Ya, dengan ini, kalau lapisan pasifnya semakin kecil, berarti laju korosinya naik. Begitu pula suhunya, suhu naik, lapisan pasif kecil, maka laju korosinya naik. Ya, jadi proses pasivasi berbanding terbalik dengan laju korosi. Pasifnya luas, laju korosinya turun. Tetapi kalau luas pasivasinya, lapisan pasif lebih kecil, maka lajunya naik. Ya. Ini pengaruh paduan krom. Kalau kita lihat, garis A yang di depan itu adalah E murni. Berarti polarisasi logam besi murni. Kemudian sebelah kirinya, yang lebih luas, itu polarisasi besi dengan adanya krom 10,5%. Kalau kita lihat, krom mempengaruhi apa? Luas daerah pasif. So, ya, luas daerah pasifnya makin luas. Sehingga laju korosi logam semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Ya, laju korosinya menjadi semakin kecil. Oke, kalau kita lihat pengaruh krom, pengaruh ion klorida. Masih ingat, ion klorida merupakan ion yang ion apa? Termasuk ion apa? Ion agresif atau ion yang sangat korosif. Kita lihat polarisasi dipengaruhi oleh Cl-. Makin ini menunjukkan gambar makin ke kanan, Cl-nya semakin naik. Kurva polarisasi anodiknya menyebabkan daerah pasifnya makin kecil atau menyempit. Kalau daerah pasif menyempit, berarti daerah aktifnya semakin lebar. Nih. Kalau semakin lebar, maka laju korosi akan semakin naik atau meningkat. Ya, itu karena klor. Ya.
Kemudian bagaimana mekanisme proses, ini ada klorida, pasifasi, mekanisme proteksi anodik. Mekanismenya adalah sebagai anoda, logam akan terkorosi. Pada laju korosi relatif tinggi, proses tersebut pada paduan tersedia dapat membentuk produk korosi yang bersifat selaput monolayer yang lekat dengan permukaan logam yang bersifat protektif karena mempunyai konduktivitas yang sangat rendah. Dengan terbentuknya selaput protektif tersebut, maka laju korosi turun drastis, meskipun potensial logam dinaikkan. Pada kenaikan potensial selanjutnya, kalau kita lihat protektifnya tadi, selaput protektif akan rusak. Maka terjadi transpasifasi. Jadi dari polarisasi anodik tadi. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa definisi proteksi katodik adalah teknik pengendalian korosi dengan jalan memperlakukan logam sebagai anoda dalam suatu sel elektrokimia. Adalah gabungan antara konduktor logam, elektrolit, dan konduktor. Logam, konduktor, logam dalam rangkaian ini, metal atau logam, elektrolit, logam seperti ini. Ini rangkaiannya, rangkaian tertutup. Ini proses proteksinya, jadi pada saat terkorosi, M menjadi M positif. Ini pada awalnya, kemudian air bersamaan juga akan bentuk O2 di permukaan logam. Sebelum ion logam masuk ke elektrolit, segera menangkap oksigen. Proses ini pada saat rapat arus tertentu. Ini logam larut menjadi M positif, tapi sebelum menjadi berada dalam larutan sudah membentuk MO di permukaan logam. Nah, ini reaksi-reaksi lapisan protektifnya. Jadi ini perubahan-perubahannya sehingga terakhir akan menjadi MO di permukaan logam. Ini menyebabkan pH naik. Ya. Iya, jadi mekanismenya itu adalah mekanisme dari proses atau proses proteksi anodik ya. Jadi logam jadi ion, oksigen, kemudian lapisan MO. Ya. Ini beberapa reaksi yang terlibat di dalamnya. Kemudian metode proteksi katodik kita mengenal adanya galvanik. Logam mulia diaplikasikan sebagai unsur pemandu membentuk katoda lokal. Atau dilapiskan pada logam yang dipasifasi, misalnya baja tahan karat, titanium atau zirconium. Sedangkan elektrolit ini adalah ada arus listrik searah dari sumber arus yang dialirkan ke logam yang diproteksi anodik. Diteruskan ke katoda melalui elektrolit, dan potensial dari logam yang diproteksi akan naik sampai potensial pasif. Dan dijaga atau diatur pada potensial tersebut. Itu ngaturnya dengan potensiostat. Ini, jadi kalau kita lihat di sini, ini proteksi terhadap reaksi anodik untuk lapisan protektif atau lapisan pasif. Ini adalah tangki baja tahan karat atau baja 18-8, SN 18, krom 8 nikel.
tempat larutan asam sulfat. Jadi tangki asam sulfat sebagai anoda. Kemudian di situ ada elektroda auxiliary. Kemudian ada bantuan, ada udara dialirkan dalam suatu pipa Lugin. Ini adalah kecil. Udaranya akan mengenai permukaan logam pada tangki. Kemudian setelah semuanya diatur, dinyalakan, potensialnya yang diatur. Harus tetap stabil pada daerah pasif. Ini proteksi anodik hanya dapat diaplikasikan pada sistem logam atau paduan yang mempunyai sifat selaput protektif di lingkungan tertentu. Contohnya, baja tahan karat 18-8, artinya 18 krom dan 8 nikel. Dalam larutan H2SO4 30%. Aplikasi protektif anoda sangat berbahaya. Kalau salah mengatur potensial, justru akan menyebabkan terjadinya pitting. Karena itu, kalau tidak memahami prinsip ini benar, maka akan sebaliknya akan tidak, ya, sebaiknya tidak mengaplikasikannya karena memang berbahaya. Ya, itu mengenai proteksi anodik dan pasif-pasif. Oke. Sekarang berbicara mengenai inhibitor. Inhibitor tadi apa? Kebalikan dari katalis, Pak. Jadi Ya. memperlambat reaksi. Memperlambat reaksi, kemudian di proses korosi adalah memperlambat terjadinya reaksi korosi. Korosi, Pak. Tujuannya adalah memperpanjang usia pakai peralatan, mencegah penghentian pabrik atau shutdown, mencegah kecelakaan akibat rusaknya peralatan, mencegah kehilangan pertukaran panas, kemudian mempertahankan rupa permukaan logam supaya tetap menarik. Oke. Ini proses inhibisinya. Ada dua. Mekanismenya suatu inhibitor, jadi bisa bereaksi dengan permukaan logam membentuk lapisan tipis. Ini yang menyumbangkan. Tapi yang kedua, bisa juga bereaksi dengan bahan yang menyebabkan terjadinya korosi. Di sini penyebab adalah O2, jadi bereaksi dengan oksigen sehingga lingkungan menjadi tidak korosif. Ya, ini reaksinya menjadi N2 atau bebas. Ini terjadi lapisan, melapisi sehingga kontak logam dengan lingkungan tidak terjadi. Ya. Kalau kita lihat inhibitor dibedakan menurut reaksinya, atau kita lihat menurut bahannya. Inhibitor dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Tetapi berdasarkan reaksinya bisa dibedakan, yaitu ada inhibitor anodik dan inhibitor katodik. Tadi ada juga kita kenal dengan adanya inhibitor presipitat. Tadi kita mengenal adanya scavenger agent atau sering dikenalnya adalah oksigen scavenger karena mempunyai efek katodik. Kemudian ada inhibitor fase uap. Tapi juga suatu inhibitor yang bentuk film. Yang prosesnya melalui proses absorpsi atau Chemisov. Itu umumnya dilakukan oleh inhibitor organik. Ya. Itu beberapa jenis inhibitor. Kemudian kita mengenal bahwa inhibitor anodik
Apa yang dimaksud dengan inhibitor anodik? Inhibitornya yang berada di bagian anodik, Pak. Ya, inhibitor yang menghambat reaksi anodik. Contohnya di sini senyawa kromat, nitrit, fosfat, molida, benzoat maupun silikat dan sebagainya. Sulfat, karbonat itu adalah inhibitor anodik. Sedangkan inhibitor katodik adalah inhibitor yang menghambat reaksi katodik. Misalnya adalah garam-garam seng, kalsium, ada magnesium, ya. Umumnya adalah efek katodik. Kemudian juga ada inhibitor presipitat, artinya suatu inhibitor di dalam media, kemudian dia akan melapisi atau mengendap di permukaan logam, sehingga dia akan juga mengendap. Contohnya fosfat silikat, sedangkan scavenger atau oksigen scavenger ini adalah senyawa-senyawa yang berfungsi untuk mengambil O2 terlarut di dalam media, di mana sulfit itu bereaksi dengan O2 untuk sulfat, yang akhirnya bisa sebagai inhibitor anodik, ya. Hidrasin kemudian dengan O2 dia juga akan menghasilkan N2 sehingga dia akan keluar dari lingkungan. Sedangkan inhibitor fase uap ini biasanya digunakan dalam bentuk fase uap, disemprotkan dalam ruang penyimpanan logam sehingga nanti akan melapisi ke permukaan pada fase tertentu. Ya, sehingga permukaan logamnya terlapisi oleh inhibitor sehingga terbentuk lapisan film yang tipis juga, maka proses korosi dapat diperkecil. Ya. Kemudian inhibitor yang bentuk lapisan film juga ini melalui proses absorpsi, yaitu yang kita kenal dengan semi-soft. Jadi senyawa organik dimasukkan dalam media, kemudian senyawa ini akan tertarik ke permukaan logam. Karena melalui proses absorpsi, dikenal dengan semi-soft karena melibatkan reaksi atau ikatan kimia, yaitu ikatan kimia kovalen atau semipolar, ya, kovalen, semi-kovalen, yang menggunakan sepasang elektron bebas, di mana elektron bebasnya adalah berasal dari senyawa organiknya. Jadi sebelum logam membentuk ionnya, sudah dia mengabsorpsi inhibitor organik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, coba inhibitor anodik. Tadi adalah menghambat reaksi Yang reaksi berada di anodik, Pak. ya, memproteksi reaksi anodik. Potensial logam dengan inhibitor menjadi apa? Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Jadi ini potensialnya naik. Jadi potensialnya naik. Berapa arusnya? Lihat gambar. Hah? Ya. Rapat arusnya potensial terhadap log E. Rapat arusnya semakin ke kiri juga, ya dong? Atau dengan kata lain, potensial logam menjadi naik, rapat arusnya semakin kecil, maka laju korosi logam juga menjadi Kecil. kecil. Oke, bisa ya dipahami ya dengan gambar ini ya. Jadi ini adalah yang ke bawah itu polarisasi katodik, yang ke atas polarisasi anodik. Ini inhibitor katodik. Oke. Memproteksi reaksi katodik atau mempengaruhi polarisasi anodik. Akibatnya potensial logam
Lihat gambar. Potensial logam Turun. turun. Oke, rapat arus. Turun juga, Pak. Ya, rapat arus turun. Sehingga laju korosi Turun juga. turun. Karena apa? Ingat bahwa laju korosi berbanding lurus dengan rapat arus. Ingat ya, itu di awal sudah dijelaskan. Sekarang pada aplikasinya melihat itu. Jadi laju korosi turun karena rapat arusnya turun. Ini inhibitor anodik dan katodik, jadi digunakan bersama-sama. Ya, karena ada dua, kemudian cover slope-nya sama, maka potensialnya gimana? Ada inhibitor anodik katodik. Ini tanpa inhibitor, ini dengan inhibitor. Potensialnya Turun, Pak. potensialnya tetap. Ini nggak berubah atau tetap? Oh iya. Ternyata. Iya, Ya, potensialnya tetap. Tapi rapat arusnya gimana? Rapat arusnya yang turun. Ya, rapat arusnya yang turun yang ke sini ya. Rapat arus turun, maka laju korosinya Turun juga, Pak. turun. Ya, itu ya, paham ya? Oke, itu inhibitor katodik dan anodik. Kemudian pasif-pasif ini umumnya juga dari inhibitor anodik tadi. Inhibitor pasif-pasif atau inhibitor anodik, ini toh, pasif-pasif merupakan jenis spesifik dari inhibitor anodik. Jika konsentrasi cukup, maka efektif. Tapi kalau tidak cukup berbahaya karena menyebabkan terjadinya apa? Pitting corrosion atau pitting corrosion atau korosi sumuran. Kemudian inhibitor pasif-pasif ini kita mengenal atau inhibitor anodik, Anda mengenal inhibitor oksidator dan non-oksidator. Inhibitor oksidator itu akan efektif, baik ada oksigen atau tidak. Misalnya senyawa kromat, nitrit maupun nitrat. Tetapi inhibitor non-oksidator efektif bila adanya oksigen terlarut. Ya, tuh, contohnya fosfat, silikat, benzoat, karbonat, sulfat, molibdat. Ini efektif kalau ada O2 terlarut. Ini contohnya tadi bahwa konsentrasi, ini pengaruh konsentrasi inhibitor. Ada inhibitor 1, 2, 3, 4. Pada penambahan inhibitor yang pertama, konsentrasi tidak mencukupi. Ya. Ini tidak ada pengaruhnya. Yang jelas, penambahan inhibitor yang pertama belum berpengaruh terhadap logam. Tapi inhibitor yang kedua, ternyata tidak mencukupi. Sehingga daerah anodanya lebih aktif ya. Maka sebab menimbulkan, maka yang kedua berbahaya karena menimbulkan terjadinya korosi sumuran atau pitting korosi. Sedangkan konsentrasi yang ketiga tidak berbahaya karena sudah mencukupi, begitu yang keempat. Begitunya kalau konsentrasinya berlebih juga berbahaya karena dia akan sampai pada daerah transpasif, ini akan jadi aktif lagi ya. Jadi konsentrasi yang pas adalah 3 dan 4 karena konsentrasinya sudah melewati daerah aktif. Kemudian dari inhibitor anodik tadi dan inhibitor katodik,
mengenal juga adanya inhibitor aman dan berbahaya. Disebut inhibitor aman apabila inhibitor yang ditambahkan dalam jumlah kurang atau terlalu sedikit dari konsentrasi kritisnya tetap akan mampu mengurangi laju korosi. Di mana inhibitor aman ini biasanya dikenal dengan inhibitor katodik, yaitu dari garam seng, magnesium, kalsium, maupun polifosfat. Jadi inhibitor aman sebetulnya adalah inhibitor katodik, karena dengan penambahan sedikit di bawah titik kritisnya sudah mampu juga menurunkan laju korosi dan tidak berbahaya. Oke, sedangkan inhibitor berbahaya adalah inhibitor apabila ditambahkan anodik. Namun luas daerah katodik itu tidak dipengaruhi, sehingga kebutuhan arus dari anoda yang masih aktif bertambah hingga mencapai harga maksimum sedikit di bawah konsentrasi kritisnya. Laju korosi di anoda yang aktif ini meningkat dan menghebat serangan korosi sumuran. Jadi itu yang dimaksud dengan inhibitor berbahaya. Jadi kalau konsentrasinya di bawah titik kritis, mengurangi daerah anodik, namun daerah katodik tidak terpengaruh. Ya. Kebutuhan arus di anoda masih aktif. Ya, kalau kita lihat di sini tadi, ini daerah ini, anodanya masih aktif, jadi akan menimbulkan terjadinya korosi sumuran. Ya. Contoh, melihat silikat, fosfat, borat, nitrat, nitrit, kromat. Ya. Jadi inhibitor berbahaya sebetulnya adalah dari inhibitor anodik. Ya, ada pertanyaan? Kemudian inhibitor adsorpsi. Inhibitor adsorpsi sebetulnya adalah menginhibisi membentuk lapisan film tadi. Ini logam dan larutan, kemudian dimasukkan senyawa inhibitor, senyawa organik, terjadi proses chemisop. Jadi dia akan terai ke permukaan logam. Dengan memberikan sepasang elektron, ion logam meninggalkan logamnya ke dalam elektrolit, dia sudah menyerap sepasang elektron. Ya, ini akan melapisi permukaan. Di mana senyawa-senyawa yang mempunyai sepasang elektron umumnya mempunyai elektronegativitas tinggi seperti oksigen, nitrogen, belerang, selenium, dan fosfor. Di sini akan dalam suatu senyawa organik mempunyai sepasang elektron bebas. Ini yang akan ketarik ke permukaan logam. Ya, ini prinsipnya. Jadi ada inhibitor dalam larutan, ada logam, dia ketarik ke permukaan logam sehingga melapisi permukaan logamnya. Sekarang tadi penjelasan inhibitor organik. Jadi inhibitor organik adalah inhibitor yang berasal dari senyawa organik yang mekanismenya sama dengan polifosfat yang harus diabsorpsi secara kimia pada permukaan logam. Proses adalah chemisop, adalah spesifik ke substrat logam dan aktivitasnya berbeda untuk material logam yang berbeda. Absorpsi secara kimia suatu senyawa organik ini difasilitasi adanya gugus polar dalam struktur molekulernya.
yang secara cepat akan menyerang permukaan logam. Itu absorpsi. Jadi efektivitas gugus polar melibatkan belerang, nitrogen, hidroksil, selenium, atau fosfor. Nah ini ada gugus aktif, terjadinya ikatan senyawa tadi. Efektivitas inhibisi suatu molekul organik itu dapat dipengaruhi oleh ukuran molekul, asimetri, berat molekul, juga densitas elektron. Beberapa molekul organik pada gambar digunakan sebagai inhibitor. Umumnya sifat inhibisinya diturunkan dari rumus molekulnya. Contohnya ini. Ada air, ini berapa molekul? Ada N, ada S, dia akan terus ke permukaan logam, terabsorpsi. Sebelum M meninggalkan logam atau di permukaan, dia sudah mengabsorpsi molekul-molekul organik sebagai inhibitor, sehingga dia akan bentuk lapisan di permukaan logam yang sangat tipis. Ya, oke. Itu adalah untuk inhibitor organik. Presipitasi, kalau kita lihat ada larutan tadi. Larutan netral permukaan logam dilapisi oksida, hidroksida, atau garam untuk mengurangi laju korosi. Ini membantu menstabilkan film hingga terjadi proses pasivasi. Presipitan membantu inhibitor organik korosi, yaitu menghalangi reaksi oksigen ke permukaan logam. Senyawa hidroksida karbonat membentuk presipitat kalsium dan Mg dengan pengaturan pH lingkungan, maka dia akan membentuk lapisan endapan itu di permukaan logam. Sedangkan scavenging agent atau sering disebut dengan scavenging inhibitor, maka tujuannya adalah mengambil ion-ion korosif dalam larutan. Yang dikenal baik biasanya adalah hidrasin dan natrium sulfit, di mana keduanya ini akan mengambil O2 terlarut. Jadi sulfit dengan O2 menjadi sulfat, hidrasin, N3 dan N2. Ya, ini. Kemudian selain itu juga ada inhibitor netral. Inhibitor netral adalah mengurangi ion H positif ke lingkungan. Berarti mengambil juga salah satu oksigen scavenger juga karena mengambil ion H positif. Inhibitor ini biasanya adalah senyawa amina. Ya, seperti misalnya amonia, ya, amina turun dari amonia, bisa juga morfolin. Inhibitor netral ini efektif sebagian dalam perlakuan air boiler dan larutan asam lemah, tetapi tidak secara luas digunakan pada sistem perpipaan. Jadi inhibitor netral tidak secara luas digunakan dalam sistem perpipaan, tapi hanya efektif misalnya pada perlakuan air boiler sebelum dimasukkan tadi. Ini kalau kita lihat mekanismenya atau contohnya. Jadi ini asam, logam, kemudian dimasukin inhibitor. Maka inhibitor akan di pada permukaan logam. Ya, ada pertanyaan? Ya. Ya. Kalau inhibitor fase uap, masuknya gimana?
artinya inhibitor dalam bentuk uap. Ya. Inhibitor dalam bentuk uap ini, jadi logam di dalam suatu ruangan tertutup, maka akan terjadi korosi, maka dialirkan inhibitor dalam fase uap, disemprotkan misalnya. Ini contohnya etilin dialirkan dalam steam untuk jaga korosi pada tabung kondensor dengan cara menetralkan CO2 yang asal. Jika uap ini kontak dengan permukaan logam, maka akan terkondensasi dan terhidrolisis oleh kelembaban sekitarnya. Maka akan membebaskan nitrit, benzoat, atau karbonat. Jika tersedia oksigen, maka baja akan menjadi pasif atau akan terpasifkan. Ya. Dengan adanya ion-ion ini, maka permukaan logam ada O2 akan terpasifkan. Ini mekanismenya, kalau Anda lihat, ini adalah logam, kemudian ada molekul-molekul inhibitor pada fase uap. Ya. Jadi, inhibitor fase uap akan melapisi permukaan logam sampai 5S, lapotnya. Lapisan molekul mempasifasi permukaan dan menciptakan penghalang atau barier yang mencegah oksidasi, sel korosi atau aliran elektron dalam logam, dan aliran ion dalam elektrolit ke permukaan logam. Bisa terjadi dengan sendirinya. Oke. Penyimpanan sederhana penyimpanan sederhana dilapisi logam pada kotak. Jika logam tidak di wrapping, maka logam ada pelapisan pelindung. Bagian yang bersih, bebas korosi, dan siap digunakan tanpa pencucian, pencelupan, atau pembersihan. Molekul-molekul uap inhibitor tadi bermika bentuk yang terkompleks. Molekul dibangun pada permukaan logam sampai penghalang selanjutnya terbentuk pada bagian logam. Ya, itu mekanisme dari inhibitor fase uap. Nah ini logam. Oke. Penggunaan inhibitor. Ini dipengaruhi oleh sifat dan permukaan logam, sifat dan komposisi lingkungan, suhu, aliran fluida, dan juga konsentrasi pakaiannya, supaya di dalam larutan konsentrasi inhibitornya tetap. Kalau sistem itu mengalir. Kemudian bisa juga pemasokan secara batch, misalnya setiap hari, di pagi hari misalnya ditambahkan berapa konsentrasinya. Bisa juga dari pencetan atau tadi bisa juga dengan cara penguapan atau volatilisasi. Ya. Diuapkan misalnya dalam ruang penyimpanan logam sehingga uapnya tadi akan melapisi. Bisa juga inhibitor dicalurkan dalam coating, kemudian penerapannya bercampur dengan coating. Ya. Ini beberapa metode pemakaian inhibitor.
Ya, ini berbagai proses dan jenis inhibitor. Misalnya inhibitor pada air yang dapat diminum, air minum. Bukan air minum, tapi air bersih ya. Karena di sistem perpipaan, maka bisa diendapkan sebagai CaCO3 di permukaan pipa, silikat atau polifosfat. Kemudian pada air pendingin, yaitu sirkulasi air pendingin kembali diperputar, ditambahkan konsentrasinya sekian. Kemudian pada pendingin otomotif atau pada coolant, kemudian krim kondensat, ini bisa juga ditambahkan jenis inhibitor. Ya. Kemudian berbagai proses dan jenis inhibitornya, misalnya pada produksi oil production dan refining, pada produksinya misalnya pada recovery primer dan sekunder, digunakan PT imidazoline atau beberapa amina primer, tiamin, amida dan amida-amina, bisa juga menggunakan alkylpyridin. Sedangkan pada proses refining itu bisa digunakan imidazoline dan derivatnya atau turunannya. Ya, ini beberapa proses juga. Ya, kalau kita lihat contohnya, kanan atau kiri yang ada inhibitornya? Kanan atau kiri? Kanan, Pak. Kanan. Ya, ada inhibitornya. Kalau ini? Kiri, Pak. Yang kiri, Pak. Yang kiri ya. Ini ada silang diberi tanda. Ini ada tanda. Kalau yang ini? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanan ya. Itu efeknya kelihatan ya. Ada inhibitor dan tidak. Ini adalah penggunaan juga inhibitor dalam broadcasting. Nah, ini fase uap sebetulnya atau diisi dengan inhibitor korosi untuk melindungi terus atau bahan pada anular. Ya. Itu beberapa penggunaan. Ini silakan untuk latihan bisa dijawab. Kerjakan coba sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kemudian kita bahas sedikit. Ya, silakan.
Gimana? Sudah selesai? Oke ya. Jadi masuk dengan pasifasi apa? Kita coba bahas bersama. Pasifasi itu apa? Kondisi ketahanan korosi akibat lapisan tipis permukaan pada kondisi oksidasi dengan polarisasi anodik tinggi. Ya, oke. Jenis inhibitor berdasarkan reaksinya dibedakan menjadi Katodik dan anodik, Pak. berdasarkan zatnya atau bahannya. Organik sama anorganik. Inhibitor anodik. Contohnya Definisinya dulu, apa inhibitor anodik itu? inhibitor yang Yang pada anodik, Pak. laju pada anodik. Ya, menghambat reaksi anodik. Ya, contohnya apa? Krom sama nitrit. Kromat ya, bukan krom. Ya, kromat. Nitrit, nitrat ya. Kalau inhibitor katodik? Inhibitor katodik apa? Yuk, yang lain. Yang katodik itu, Pak. Ya, Oh ya. Penghambatan reaksi korosi yang pada katodik, reaksi katodik, ya. Contohnya? gas oksigen, penangkapan Hidrazin, Pak. Ya. ion hidrogen, Pak. Dan ion hidrogen tadi yang muncul senyawa-senyawa atau garam-garam seng. Garam sulfit, Pak. Hidrazin, Pak, sama Bukan tanin. nitrasin, bisa juga hidrasin, tapi hidrasin tadi berfungsi sebagai apa? Oksigen scavenger. Kalau ini lebih cenderung ke yang presipita tadi, misalnya ada garam seng, kemudian ada kalsium, ya kationnya lebih cenderung ke kationnya. Karena seng kan di permukaan logam bisa mengendap, Mg dengan OH mengendap, Ca dengan C karbonat mengendap. Jadi itu. Ya. Kemudian pengaruh inhibitor katodik terhadap potensial logam dan laju korosinya gimana? Kalau di potensial logam itu jadi lebih rendah. Tapi kalau di laju korosinya itu jadi turun. Ya, oke. Rapatannya juga turun. Beda inhibitor katodik dan anodik. Oke, silakan. Kalau anodik tadi potensial logamnya jadi lebih tinggi dibandingkan tanpa inhibitor. Oke. Kalau inhibitor katodik bekerja sebaliknya. Oke, terus apa lagi? Inhibitor katodik lebih aman dibandingkan inhibitor anodik. Ya, itu kira-kira. Ya. Kemudian Anda mengenal inhibitor aman dan inhibitor berbahaya. Apa definisinya? Kenapa dikatakan berbahaya atau kenapa dikatakan aman? Inhibitor berbahaya itu kalau ditambahin di bawah harga kritis. Jadi mengurangi daerah anodiknya, terus si luas daerah katodiknya jadi nggak berpengaruh. Terus? Ya, karena anodik tadi dipengaruhi, katodiknya tidak berpengaruh, sehingga yang katodik, yang anodik tadi menyebabkan potensialnya dia akan semakin reaktif sehingga menyebabkan terjadinya korosi sumuran atau pitting corrosion. Itu berbahaya tadi apabila kosan di bawah. Sedangkan inhibitor aman
Suatu inhibitor yang ditambahkan di bawah titik kritisnya tidak mempengaruhinya, tetap bisa menurunkan laju korosi. Kira-kira itu. Sedangkan berbahaya tadi menyebabkan terjadinya korosi sumuran. Oke. Berikutnya, mekanisme inhibitor organik. Silakan. Diabsorpsi, Pak. Ya, diabsorpsi. Kenapa absorpsinya gimana? Di permukaan logamnya. Ya, jadi dengan cara absorpsi atau absorpsi secara kimiawi. Jadi inhibitor yang mempunyai sepasang elektrobebas ketarik ke permukaan sehingga dia akan membentuk ikatan kimia dengan melalui proses absorpsi sehingga melapisi atau membentuk lapisan tipis juga di permukaan logam dan menghalangi antara lingkungan dengan logamnya sehingga laju korosinya menjadi lebih rendah. Oke. Cara penggunaan inhibitor Ada spray, injeksi, coating. ya, perlu itu ya. Penambahan. Oke, apa yang dimaksud dengan oksigen scavenger? Apa oksigen scavenger? Oksigen adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan ke lingkungan bisa bereaksi dengan oksigen sehingga lingkungannya menjadi tidak korosif. Contohnya pada pretreatment air boiler. Sehingga adanya O2 tadi menyebabkan terjadi korosi, maka korosi bisa dibatasi. Inhibitor organik dan anorganik. Contoh inhibitor organik apa? Tadi ada beberapa, yaitu apa saja? Contoh inhibitor organik tadi itu Pak ada amida sama amina. Ya, dan beberapa senyawa yang lain ya. Misalnya ada glikol, ethylene glikol, urea, ada morfilin, ada imidasolin, dan sebagainya. Banyak senyawa-senyawa yang organik bisa digunakan. Misalnya juga ada urea, itu juga merupakan suatu senyawa organik. Ya. Kalau anorganik tadi misalnya ya, yang anorganik. Kromat, terus Fosfat, Pak. fosfat, kromat. Terus ya. Garam seng itu bisa juga, itu ya garam seng. Tadi anion ada silikat, nitrat, nitrit, ya, borak, karbonat, sulfat, itu inhibitor anorganik yang anodik. Kemudian tadi ada kalsium, magnesium, tadi juga anorganik, tetapi untuk yang apa? Kita lihat tadi yang inhibitornya adalah inhibitor katodik. Jadi banyak beberapa nama senyawa inhibitor organik. Misalnya tadi adalah ada dietilamin, metilamin, ya, desilamin, benzotriasid, ya. Itu cukup banyak. Kebanyakan senyawa-senyawa urea juga, misalnya fenil urea, divenil aseton, ya, itu bisa juga bensil, merkaptan,
natrium benzoat, quinolin, ya, piridin, ya, senyawa-senyawa itu atau senyawa yang pokoknya senyawa organik dirinya akan mengandung hidroksil belerang nitrogen. Itu adalah apa? Nitrogen itu sebagai sumber adanya sepasang elektron bebas. Ya, itu beberapa senyawa organik. Oleh karena itu bisa juga dari bahan alam, khususnya dari senyawa-senyawa apa? Senyawa alkaloid itu bisa digunakan sebagai inhibitor alami. Oke. Bagaimana mekanisme proteksi anodik? Gimana? Di anodanya kan terjadi oksidasi, si Ya. ionnya jadi elektron, tapi elektronnya itu terus terikat sama oksigen dari hasil elektrolisis air, terus ion logam sama oksigennya nyatu jadi oksida logam. Ya. Jadi prinsipnya tadi bahwa di anoda ya, bukan elektrolisis air, di anoda itu kan terjadi reaksi logam larut menjadi kation dengan melepaskan elektron. Kemudian karena ada air tadi juga di anoda mengeluarkan O2 dan melepaskan elektron. Nah, sebelum logam tadi yang ion sampai ke elektrolit, dia bereaksi dengan O2 sehingga membentuk lapisan MO, yaitu oksida di permukaan logam sehingga larutannya menjadi pasif. Dan itu saja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan kalau ada yang bertanya.